Halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putu Reza. Kita ngomongin gadget lagi dan langsung aja saya mulai. Ini dia reviewnya untuk salah satu mid range terbaru dari Samsung, yaitu ini dia Samsung Galaxy A54 5G. Sedikit info buat yang mungkin belum tahu nih, kalau Galaxy A54 5G dari Samsung ini sebenarnya udah rilis di Indonesia sejak bulan Maret yang lalu, tepatnya di pertengahan bulan. Nah, ini udah bisa dibeli, gampang banget dicari di marketplace, bahkan dengan harga yang lebih murah dibandingkan retail ketika baru pertama kali dirilis. Jadi, HP ini kan awalnya dipasang sama Samsung, diperkenalkan dengan harga 5.999 untuk versi 8128 seperti yang saya pakai sekarang, ini 8128. Nah sekarang, kalau saya cek, itu udah cukup banyak yang jual di bawah harga tersebut, sehingga kalau menurut saya, ini bikin HP yang dari awalnya udah menarik, jadi lebih menarik lagi karena harganya bisa didapatkan dengan lebih murah. Salah satu poin yang sebenarnya bikin HP ini jadi menarik adalah desainnya yang kembali jadi premium. Ini adalah pertama kalinya sejak 4 tahun terakhir di mana Samsung pakai material kaca kembali di handphone seri A-nya untuk bagian back cover. Ini tuh asli sukses bikin Galaxy A54 nggak cuma punya tampilan fresh dengan warna lime seperti ini ya, ini kan warna yang baru diperkenalkan lewat flagship mereka kemarin, tapi juga bikin HP-nya jadi terasa premium, ditambah lagi build quality itu solid karena dilengkapi dengan sertifikasi IP67 untuk tahan air dan debu, jadi udah oke banget. Waktu di video unboxing, buat yang mungkin belum nonton bisa cek linknya di bawah, saya sempat baca ada yang komen dan mereka notice, bang itu di HP-nya nggak ada garis antena ya di samping. Ya betul, di sini tuh nggak ada garis antena di bagian frame karena frame-nya ini menggunakan plastik sehingga dia nggak akan ganggu sinyal. By the way, jangan mentang-mentang ini plastik malah takut jadi ringkih atau gimana karena itu sama sekali nggak kejadian di HP ini. Sedikit kita ngeliat ke bagian samping, di sini ada tombol power sama volume, posisinya enak, gampang ditekan. Terus di bagian atas dia ada slot SIM card dengan konfigurasi hybrid, di kiri polosan, nggak ada apa-apa, sedangkan di bawah dia ada port USB-C sama speaker. Untuk speaker ada dua ya, jadi satu lagi itu ada di bagian earpiece dan dia sudah dilengkapi sama Dolby Atmos juga, jadi untuk suara udah lebih dari oke. Audionya udah cakep nih dan ini nanti akan dikombinasikan juga sama kualitas visual layarnya yang menurut saya udah bagus, khas Samsung banget. Resolusinya udah cukup dengan Full HD+, refresh rate-nya 120Hz dan tentu dia pakai panel Super AMOLED. Mungkin andai aja ada tambahan HDR gitu ya, bisa lebih keren lagi sebenarnya, tapi untuk kondisi yang sekarang pun kalau menurut saya, mayoritas orang juga udah bakal puas sama yang mereka dapatkan di sini. Paling nggak, ini kalau berdasarkan pengalaman saya aja, mau menggunakan HP-nya buat nonton series, buat nonton anime, sampai nonton bola, itu nggak ada keluhan dan nyaman-nyaman aja. Oh ya, satu lagi, buat yang mungkin nanyain, HP ini sensor sidik jarinya ada di mana? Ya, dia pakai in-display fingerprint, jadi ada di layar. Selama saya pakai nggak ada masalah, dia cukup responsif, jadi untuk buka tutup dari layarnya itu nggak ada masalah. Sedikit soal software, Galaxy A54 5G out of the box sudah hadir dengan Android 13 dengan One UI 5.1. Hadirnya One UI versi terbaru ini kalau menurut saya bagus banget untuk di kelas mid-range Samsung karena fitur-fitur itu juga lengkap. Mulai dari Labs yang akan ngebantu banget untuk maksimalin fungsi multitasking handphonenya sampai kustomisasi yang lebih luas. Salah satu dari kustomisasi yang ternyata nggak banyak user Samsung tahu itu adalah kita sebenarnya bisa loh pakai video sebagai wallpaper lock screen kayak gini. Caranya juga gampang, tinggal tap dan tahan di lock screen, buka kuncinya dan nanti bakal ada otomatis tampilan seperti ini. Tekan opsi wallpaper dan pilih video yang kita mau. Habis itu, poin plus juga dari software Samsung udah pasti adalah jaminan update yang panjang sekali, bisa sampai 4 seri Android dan 5 tahun buat security patch. Jadi ya, untuk pemakaian jangka panjang, handphone ini udah oke banget. Sekarang berikutnya kita lanjut ke bagian specs ya. Di sini saya awalnya juga cukup kaget sih karena Samsung ternyata masih percaya dengan Exynos. Wajar sih, namanya juga produk mereka, jadi ya harus percaya gitu, yakin dulu. Jadi di HP ini dia tuh ada pakai chipset Exynos 1380, RAM 8GB aja dengan opsi RAM Plus, ada dua pilihan kapasitas penyimpanan dan baterai 5000 mAh. Kalau dilihat dari segi benchmark, kemajuan sih, karena kalau dibandingkan sama Exynos 1280 yang ada di A53, ini memang signifikan sekali bedanya. Hal ini kemudian juga bakal terasa manfaatnya karena bikin handphonenya jadi enak dipakai. Udah bisa banget misalnya dipakai dari berbagai macam aktivitas, mulai dari yang santai sampai yang cukup intensif. Yang santai itu konteksnya sih sebenarnya lebih ke pemakaian sehari-hari ya, pasti yang nggak ada masalah sama sekali. Multitasking, split screen, folding window itu udah oke banget. Main game pun juga sepengalaman dan dalam lingkup yang emang saya mainin sehari-hari,
Ini tuh udah oke dan sama sekali saya nggak ada keluhan. Belum ada di tingkat flagship ya dari segi performa dan setting karena ya tetap perlu banget dikondisiin ya. Tapi sebenarnya untuk sebuah mid-range ini udah lebih dari cukup. Seperti di sini ya, contoh saya tes main Genshin dengan setting medium, itu masih dapat banget maksimal di 40-an FPS dan ya, kalau dia ngedrop itu paling ke 30-an. Sisanya kalau kayak main Mobile Legends, main Marvel Snap, atau saya main Tsubasa itu udah lancar, nggak ada masalah. So, buat yang pingin HP buat main game selama tidak butuh atau punya ekspektasi yang ketinggian, menurut saya HP ini udah lebih dari cukup. Oh ya, sedikit tips juga nih buat para gamers yang pakai handphone Samsung, jangan lupa untuk nyalain setting di Game Booster supaya performa pakainya itu lebih oke lagi. Buat yang belum tahu, ini caranya kita bisa masuk ke aplikasi Game Launcher, kita pilih More, abis itu pilih Game Booster, pencet Labs dan aktifin opsi alternate yang ini. Sayangnya di Galaxy A54 5G ini belum ada Game Booster Plus seperti yang di flagship ya. Cuma untuk sementara Game Booster yang ada di Galaxy A54 sebenarnya udah cukup banget. Kemudian untuk aktivitas lainnya juga yang nggak kalah sering ditanyain dan kayaknya emang penting banget di masa seperti ini adalah kemampuan buat ekspor alias render video. Di sini Galaxy A54 emang oke sekali untuk sebuah mid-range karena dia bisa ngeberesin dengan cepat. Ekspor video dengan resolusi 1080p dari file yang 4K itu bisa diselesaikan dalam waktu 1 menit aja. Oke banget sih kalau menurut saya, apalagi di era seperti sekarang di mana video pendek ya vertikal dengan durasi seperti tadi ya kayak 2 menitan itu emang lagi hype. Jadi menurut saya HP ini bisa jadi pilihan bagus buat yang pingin bikin konten. Terus buat yang nanya gimana baterainya? Jadi di sini Samsung itu ngepasangin kapasitas yang sebenarnya besar secara angka yaitu 5000 mAh. Secara daya tahan, kalau dari pengalaman pakai, baterai ini sebenarnya cukup banyak naik turunnya. Kadang saya bisa dapat screen on time yang pendek, kadang bisa dapat yang panjang, padahal dengan pemakaian yang sebenarnya kurang lebih sama aja. Dan yang mungkin paling membedakan adalah frekuensi handphonenya terhubung ke jaringan WiFi atau mungkin dia cuma pakai seluler biasa. Jadi ya begini hasilnya, ada yang bisa hanya 3 jam, ya ada yang bisa 5 jam, bahkan bisa lompat hampir ke 9 jam. Cukup bervariasi, tapi sebenarnya overall ya pada banyak kesempatan aman-aman aja, tetap enak untuk dipakai sehari-hari. Kamera. Nah, ini dia satu bagian yang diandalkan Samsung lewat nightography-nya. Di sisi belakang setia dengan 3 kamera yaitu lensa utama 50 MP dengan OIS, terus ada lensa ultrawide dan satu lagi bonus lensa makro. Di depan dipercayakan resolusinya 32 MP dengan model punch hole. Sedikit balik ke soal OIS yang tadi udah sempat saya singgung, ini sebenarnya ngebantu banget loh agar handphone lebih stabil pas dipegang, khususnya dalam pengambilan foto di malam hari. Jadi low light, tangan misalnya kita nggak stabil, nah itu handphonenya bisa mengkompensasi supaya fotonya bisa tetap tajam. Rekaman videonya sendiri maksimal di angka 4K atau UHD 30fps baik dengan kamera depan maupun belakang. Lanjut kita masuk ke hasil foto. Galaxy A54 menunjukkan kualitasnya karena dia bisa mendapatkan foto dengan warna yang baik dan tentu saja detail yang cukup terjaga. Semua ini saya omongin dalam konteks pencahayaan yang cukup alias lagi terang, baik itu indoor maupun outdoor. Cuma ya saya juga ngelihat ada kalanya nih dynamic range dari fotonya itu bisa kelihatan agak inkonsisten ya. Mungkin karena processing fotonya juga ya. Jadi foto yang saya ambil ini kan memang langitnya dominan, jadi mungkin kelihatan terlalu putih ya, terlalu terang, makanya exposure-nya diturunin. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian low light dan foto malam. Galaxy A54 ternyata ya itu dia, emang bisa menghasilkan foto-foto yang memuaskan pada mayoritas kesempatan. Ya, saya nggak ada kesulitan berarti gitu untuk dapetin foto yang baik di kondisi remang, baik itu indoor maupun outdoor, selama memang tidak terlalu gelap. Plus kalau misalnya subjek atau objeknya bisa ya dapat cahaya yang lebih baik gitu ya, akan lebih bagus juga hasilnya. Warnanya cukup terjaga, detailnya pun mayoritas tertangkap dengan baik sekali. Sebenarnya bisa saya bilang ini sangat memuaskan untuk sebuah handphone di kategori mid-range. Pakai night mode atau enggak itu juga bisa menjadi pilihan. Dua-duanya menurut saya udah oke ya, pasti juga ada preferensi masing-masing. Cuma ya bisa dinilai sendiri dari hasil-hasilnya berikut ini. Habis itu untuk kamera depan di Galaxy A54 hasilnya juga menurut saya oke ya buat foto-foto. Kalau pencahayaan yang memadai entah itu outdoor maupun indoor nggak ada masalah, detailnya masih dapet. Sedangkan kalau untuk low light ya sebenarnya masih bisa tertangkap dengan baik fotonya, noise-nya juga
ya bisa dibilang diminimalkan, tapi detailnya menurut saya bisa jadi terlalu soft alias nggak tajam. Seperti biasa, hindari foto dalam kondisi yang terlalu gelap atau mungkin remangnya merata gitu, karena hasilnya akan nggak jadi bagus. Lanjut ke bagian perekaman video, Galaxy A54 dalam kondisi terang ini hasilnya oke, bisa lihat dari sampel berikut. Sedangkan buat low light ini adalah salah satu yang paling oke saat ini, apalagi di kelas mid range ya untuk kamera belakangnya karena kelihatan baik sekali, dan nanti kamu bisa lihat juga sampelnya di belakang. Oke, dynamic range di sini kalau yang saya lihat di layar cukup luas ya. Jadi bagian shadow yang di daun ya, daunnya masih dapat, langitnya juga dapat, yang sana juga dapat ya. Cakep, kita coba pindah ke ultra wide. Jadi kan ini bisa sambil dan ganti lensa seperti ini untuk lensa ultra wide-nya. Balik. Oke, jadi ini dia untuk videonya Galaxy A54. Oke, jadi ini dia sampel untuk video kamera depannya A54 5G di siang hari. Dynamic range-nya ciamik banget. Dari warna daun sama langit di belakang dapat semua. Secara kualitasnya oke. Audio bisa didengar juga. Dan ini saya rekam di 4K atau UHD 30 fps. Jadi kalau di sini bisa langsung lihat juga kalau sambil jalan stabilisasinya seperti apa. Sambil jalan seperti ini. Dan tadi saya juga melihat kalau ini ada perbedaannya kalau kita pakai di resolusi 1080p. Nah, jadi kalau di 1080p croppingnya itu memang lebih dekat, cuman dia lebih stabil. Jadi ada electronic stabilizer ya di resolusi Full HD. Sehingga ya lebih stabil juga kalau misalnya dipakai. Secara kualitas tidak ada perbedaan yang signifikan, jadi ya bisa dipakai juga. Jadi tinggal pilih aja mau pakai yang 1080 atau pakai yang 4K. Oke, jadi sekarang kita lagi ngetes kamera belakang untuk merekam video dari Galaxy A54 5G yang baru. Kondisinya malam hari di pinggir jalan, bisa didengar ya, mungkin suara saya ketangkep dengan baik atau enggak karena banyak banget mobil dan motor di samping sana. Kita sambil jalan dan ini beranjak dari yang tadi terang, ini ke jalur yang lebih gelap. Jadi tadi lampunya banyak, ini lampunya lebih sedikit. Kita bisa lihat gimana detailnya, apakah terjaga atau enggak, silahkan langsung dinilai sendiri. Ya, audio juga bisa langsung didengar. Dan habis itu kita juga cobain untuk kamera depannya ya. Sekarang kita coba pindah ke kamera depannya. Dan sekarang ini dia untuk kamera depannya Galaxy A54. Ini saya di tempat yang terang, jadi hasilnya kelihatan bagus ya. Oke banget kalau low light tapi masih ada lampunya seperti ini, hasilnya nggak masalah. Cuma kalau kita pindah ke tempat yang lebih gelap, nah di sini jauh lebih remang, lampunya sedikit. Kalau di layar sih masih kelihatan bagus ya.
Cuma memang lebih kelihatan soft untuk detailnya. Saya pindah ke tempat yang lebih gelap lagi. Nah, ini jauh lebih gelap, lampunya nggak ada. Ada lampu-lampu gedungnya di belakang. Sana juga lebih banyak. Kalau dari yang saya lihat di layar handphone, oke. Cuman kalau misalnya udah pindah ke layar handphone kalian, udah saya proses di YouTube, oke atau enggak, silahkan komentarin aja pada kolom di bawah. Jadi, kalau saya menilai Samsung Galaxy A54 5G dengan harga yang ditawarkan sekarang, tambah lagi nanti bakal ada promo, ya ini adalah mid-range yang kalau menurut saya sangat layak diperhitungkan. Dan yang terpenting adalah di sini tuh Samsung belajar dari pengalaman dan akhirnya bisa ngedeliver sebuah produk yang begitu solid. Desainnya premium ala flagship, punya sertifikasi tahan air dan debu yang masih sangat jarang di mid-range. Performanya bagus dan tentu kameranya yang top di kelasnya, khususnya untuk bagian video kalau menurut saya. Update software dia juga udah terjamin panjang, jadi secara umum HP ini adalah produk yang solid sekali di kelas mid-range Samsung tahun ini. Paling nggak sampai videonya dibuat, karena entah nanti bakal ada apa lagi dari Samsung itu juga. Kalau bisa berharap ada yang lebih, sudah tentu saya pastinya adalah baterai. Cuma balik lagi kan, soal baterai itu kan di tiap orang pasti berbeda, karena tergantung banget dari intensitas dan juga aplikasi apa yang dipakai sehari-hari. Sebagian mungkin ada yang mirip sama saya, sebagian juga pasti ada yang beda, jadi dikira-kira aja cocok atau enggaknya. Jadi ya kayaknya segitu aja untuk review saya tentang Samsung Galaxy A54 5G. Semoga bisa jadi referensi buat kalian yang mungkin membutuhkan. Makasih banyak nonton sampai habis. Putri Reza pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.